Halo semuanya, gimana nih kabar kalian? Semoga baik aja ya. Hari ini aku Ilmira Balkis dari X-Courage akan nemenin kalian di Pomet atau podcast multimedia hari ini. Ya sekitar 10 kurang lebih 10 menitan lah. Nah, jadi selama 3 bulan terakhir ini tuh di Lazuardi, selama aku sekolah di Lazuardi itu kayak banyak banget kegiatan. Yaitu kayak dari LTP, LTS sama yang baru-baru ini tuh project. Tapi kayak nggak seru nggak sih kalau misalnya ngomongin project tanpa guru pembimbingnya. Nah, di sini udah ada Miss Ika. Kalian pasti tahu dong Halo siapa Miss semuanya Ika. anak-anakku. Nah, gimana nih kabar Miss Ika hari ini? Alhamdulillah excited banget dan deg-degan juga nih diundang sama tim podcast. Aku juga deg-degan sih. Nah, jadi kan apa namanya? Project ini kan judulnya Art of Humanity nih. Kenapa sih Miss itu ngambil judul projectnya tuh Art of Humanity? Bisa diceritain gak sih? Ya, oke. Ya, memang ini baru nih kita ngangkat tema Art of Humanity berdasarkan dari kelompok peminatan yang ada di SMA Lazuardi. Kalau kalian nanti kelas 11 itu kalian sudah memilih peminatan kalian tuh maunya apa nih gitu ya, sesuai sama minat kalian. Nah, Ilmira tahu gak ada kelompok peminatan apa aja tuh? Yang aku tahu sih cuma kayak humaniora, terus teknik sama informatika aja sih. Iya, ada dua lagi tuh tambahannya. Ada ekonomi bisnis sama ada kesehatan. Wah, banyak juga ya. Iya, jadi kita berangkat dari situ. Nah, yang pertama kali itu adalah yang humaniora. Makanya namanya Art of Humanity. Di humaniora itu ada 3 pelajaran tuh, ya, yang memang menjadi bagian dari Art of Humaniora. Pelajarannya ada biologi, sosiologi, dan ekonomi. Nah, itu kan ya pelajaran yang ada di proyek kalian. Gitu ceritanya. Project ini tuh berlangsungnya selama berapa lama sih? Kalau di timeline kita hitungannya dalam 1 semester itu kalian akan mengikuti 2 project gitu ya. Jadi sekarang project pertama sudah selesai nih, sekitar 8 minggu ya kalau dihitung ya, 2 bulan atau sekitar 8 minggu. Nah, berarti akan berlanjut lagi nih di project kedua, yaitu Art of Medicine, yang nantinya pelajarannya ada kimia, fisika, dan juga geografi. Waduh, ini udah pusing makin pusing. Enggak, kan dibawa seru gitu kan ya. Jadi jangan dibawa pusing dulu ya, belajar sambil terjun langsung nih. Jadi terjun langsung yang ngapain ya, itu tadi yang kalian sudah alami. Boleh nanti kita cerita lebih jauh ya. Oke, nah di Project Art of Humanity ini ada yang spesial nggak sih dari project itu tuh? Oke, jadi kalau dilihat Lazuardi memang pembelajarannya berbasis project. Sudah dari beberapa tahun itu kita memang biasa nih menjalani project gitu ya. Tapi setiap tahunnya pasti ada yang berbeda dan ada yang spesial, khususnya di angkatan kalian nih. Angkatan yang memang sedang mengembangkan pendidikan integral di SMA Lazuardi gitu. Jadi pasti nanti nyambung tuh sama kurikulumnya gitu. Tadi kita udah spesial pertama berdasarkan bukan project IPA, project IPS, project bahasa gitu, tapi berdasarkan kelompok peminatan. Kemudian juga sudah sejalan dengan pendidikan integral yang harapannya pembelajarannya itu bukan hanya dari aspek akademiknya aja, tapi dari berbagai aspek lainnya. Jadi holistik gitu ya, menyeluruh gitu ya. Kemudian juga kalian belajar teori-teorinya disediakan di LMS kan, Ya, kalian dapat materinya itu sudah tersedia di LMS gitu. Dan yang juga spesial, kita memberikan pilihan-pilihan atau voice and choice. Nah, pertama-tama waktu Ilmira masuk project gitu, ingat gak kalau diminta untuk memilih tema? Ingat yang di aula itu kan? Iya, ada berapa tema tuh? Ada 3 tema. Nah, masih ingat gak tema 1 apa, tema 2 apa, tema 3 apa? Ingat sih, masih ingat. Kan baru selesai sekitar seminggu yang lalu, jadi ya masih ingat. Ya, jadi kita memberikan pilihan agar bisa sesuai dengan minat
kalian nih gitu, nggak yang hanya disediakan satu pilihan dan kalian mau nggak mau harus menjalankan itu. Tapi kalau kita berikan pilihan, harapannya kalian bisa lebih menikmati gitu kegiatannya dan juga dapat banyak dari situ. Wah. Terus tujuannya ada project ini tuh buat apa sih? Oke, nah seperti tadi yang Miss sempat singgung itu kita ada hubungannya sama menjalankan pendidikan integral ya kan. Nah tadi konsep pendidikan integral itu sendiri itu singkatnya adalah pendidikan yang bertujuan mengembangkan semua aspek individu secara holistik gitu ya. Jadi membentuk manusia seutuhnya gitu, bukan hanya aspek intelektual saja tapi juga ada aspek spiritual, apalagi emosional, kemudian juga ada dari pengalaman langsung gitu. Kalian kan terjun langsung nih pada saat project gitu, jadi kalian mengalami sendiri tuh dan bisa secara langsung dapetin pelajaran-pelajaran dari situ. Nah, jadi harapannya itu nanti akan muncul empatinya, kemudian kalian belajar berkolaborasi juga dan juga pastinya public speaking juga gitu. Ya kan? Iya. Ya. Nah, kan kayak minggu kemarin kita baru selesai nih kayak presentasi project apa sih yang udah kita lakuin selama project itu. Nah, itu tuh tujuannya ada presentasi ke anak-anak itu buat apa sih? Oke, pada saat Ilmira sama teman-teman semuanya presentasi, itu kan pastinya kalian menyampaikan apa saja sih yang sudah 2 bulan kalian lakukan gitu kan, dan pastinya itu sangat bermanfaat jika apa yang sudah kalian buat itu didengar juga atau diketahui juga gitu kan. Nah, jadi intinya untuk publikasi yang pertama gitu, mempublikasikan hasil project yang sudah kalian lakukan gitu ya, pastinya bermanfaat informasinya buat kita gitu. Kemudian juga mempertanggungjawabkan juga gitu kan, setiap tim itu juga perlu mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan. Kita tim guru juga bisa mendapatkan penilaian yang utuh gitu dari situ, dari prosesnya iya dan juga dari presentasinya iya. Sebenarnya targetnya itu, tapi pasti ada banyak hal lain yang kalian dapat. Nah, sekarang Miss tanya, Miss balikin lagi nih ke Ilmira. Pada saat Ilmira presentasi atau sidang gitu ya dengan tim Ilmira, nah, apa aja yang kalian dapat atau pengalaman apa? Ya mungkin kayak apa sih namanya, cara presentasinya. Jadi kan biasanya aku waktu di SMP tuh presentasinya nggak seserius itu, jadinya mungkin itu bisa salah satu dari pengalaman aku kan. Terus juga waktunya, itu kan waktunya udah ditentuin, jadi kita tuh nggak boleh lewat dari jam segini, jadinya juga rada keburu-buru gitu, jadi ya. Oke. Ya, jadi intinya selain tadi setiap tim itu mempertanggungjawabkan apa yang sudah kalian lakukan, tapi dari situ juga kalian belajar ya. Tadi waktunya sudah diwaktuin, berarti kan disiplin waktu juga ya. Gitu. Kemudian mau nggak mau kalian harus mempersiapkan dulu kan, berarti harus ngatur nih presentasinya gimana, PowerPoint-nya, juga medianya yang disiapkan gitu ya, apakah mau dalam bentuk video, mau dalam bentuk PowerPoint. Nah, itu kan juga butuh kolaborasi antar tim gitu kan. Nah, kemudian juga communication skill-nya juga pastinya dilatih. Ada tanya jawab kan di situ ya. Ada. Presentasinya sebentar tapi tanya jawabnya lama gitu Lama kan. banget. Nah, jadi pada saat kalian ada time Q&A gitu kan, pastinya juga ada pengalaman dan kelihatan tuh siapa yang memang menjalankan project secara langsung atau yang hanya ikut-ikut aja. Itu bisa tuh kelihatan dari situ gitu. Nah, tapi alhamdulillahnya semuanya lancar ya kemarin ya. Lancar gitu. banget Nah, sih. itu berarti menandakan kalau kalian ya menjalankannya dengan baik gitu ya, tidak saling mengandalkan gitu ya. Jadi harapannya juga poin-poin itu didapatkan. Ada gak yang kemarin juga kita bagi ya, ada panitianya ya, ada timekeeper, ada notula, ada apa lagi tuh? MC. Ada MC-nya atau moderator gitu ya. Jadi yang pengalaman itu pun juga pasti pengalaman baru, mungkin ada yang punya pengalaman baru itu, dan harapannya itu juga bisa insight juga buat kalian gitu ya.
Nah, kan kalau aku dengar nih, Miss Ika ini kan salah satu guru pembimbing dari tema project, itu kayak tema satu kan, yang judulnya tuh WeWave. Nah, gimana sih perasaan Miss tuh ngebimbing anak-anak tema satu itu? Oke, sebenarnya sih bukan tema satu aja ya. Kalau untuk tiga guru kita, yaitu Miss Ika, Miss Ria dan Bulia gitu, kita berasa membimbing semua sih, membimbing satu angkatan gitu ya, gitu. Karena walaupun Miss hanya kecenderungannya pegang tema satu, tapi juga kita bagi-bagi tugas juga gitu ya. Nah, jadi memang semuanya kita bimbing dan semua tim juga pernah juga gitu ya sama Miss gitu. Pengalaman atau kesannya itu anak-anak kelas 10 sekarang kreatif-kreatif, kemudian antusiasmenya tinggi gitu. Dan biasanya nih kalau awal-awal kan ini project pertama kalian ya, Iya, project gitu ya, pertama. takut apa gimana, aduh saya takut nggak bisa atau gimana. Tapi pada saat kalian menjalankan itu pada saat kalian sidangnya, presentasinya, itu kita amazed banget gitu sama hasil-hasil yang sudah kalian buat gitu. Jadi ya itu sebenarnya membuktikan bahwa sebenarnya anak-anak kelas 10 tuh bisa gitu semuanya ya. Yang masih belum percaya diri, nah harapannya nanti project selanjutnya nggak ada alasan lagi ya untuk nggak percaya diri gitu. Okay. Nah, kita kan udah ngobrol lumayan panjang nih Miss. Gimana sih kayak harapan Miss buat anak-anak angkatan sekarang ini, terutama anak-anak angkatan aku, gimana tuh harapannya? Harapannya ya pastinya mengambil banyak pelajaran ya dari apa yang sudah kalian lakukan selama 2 bulan ini gitu kan. Nah pastinya harus lebih baik dong gitu ya. Jangan akhirnya malam aduh project lagi gitu ya. Pasti ada gitu muncul kayak gitu, tapi coba lebih excited bahwa aduh project apa lagi nih gitu, penasaran nih gitu kan. Kalau kemarin udah ekonomi, sosiologi sama biologi itu bersatu dalam art of humanity. Nah nanti project selanjutnya pasti ada pelajaran yang lain yang membuat kalian tuh curious, penasaran mau gimana gitu. Harapannya dengan pengalaman kalian project sekarang nih bisa dapatkan evaluasinya tuh nih, kayaknya kemarin saya kurang maksimal di sini sehingga di project selanjutnya saya akan bisa lebih A, B, C. Nah harapannya bisa jadi pembelajaran dan insya Allah nanti lebih banyak insight lagi buat kalian gitu. Lebih memperkaya wawasan juga. Terus tadi tuh semua aspek yang kita harapkan didapatkan kalian tuh dari spiritualnya, sosialnya gitu ya, intelektual dan semuanya itu dapat semua dari kegiatan project kita gitu. Selain project kan kita juga ada jalan-jalan, inget gak kita? Iya inget ke RSUD Kisah Depok. Nah itu kan pasti seru ngapain banget gitu ke rumah sakit. Biasanya kita ke rumah sakit berobat ya, tapi ternyata kita ke rumah sakit tuh ada tujuannya gitu ya. Ternyata banyak informasi yang kalian dapat juga dan mendukung project kalian gitu. Nah kita kan kayak udah ngomong panjang banget nih, terus kayak project Art of Humanity itu tuh ternyata seseru itu, kayak aku juga ngalamin secara langsung gitu kan. Terutama sekarang tuh kayak projectnya menurut aku tuh kayak apa ya, rada nggak rada sih pokoknya seru banget. Terus juga ini tuh salah pertama satu ya, iya pengalaman pertama ya, soalnya SMP juga nggak pernah kan. Nah jadi mungkin segitu aja nggak sih ngomong-ngomongnya Miss ya, tapi kayaknya Miss penasaran deh, itu serunya boleh dong diceritain kalau Ilmira ngapain? aku serunya menurut aku tuh kayak kan kelompok aku itu ngambil tentang global warming. Global warming. Nah tema berapa? Tema 2. Tema 2. Kalau nih buat gambaran nih buat yang dengerin podcastnya nih ya, kan ada 3 tema tadi ya. Tema pertama itu wellness wave gitu. Jadi lebih ke arah campaign ya, campaign atau mengedukasi untuk menumbuhkan kesadaran kesehatan diri gitu. Nah, kalau tema 2? Tema 2 sih sebenarnya kayak apa ya, berhubungan sama sosial gitu. Jadi kayak apa ya, berhubungan sama sosial, cuma fokusnya tuh lebih ke anak-anak Miss. Jadi aku sama kelompok aku ini kunjungan ke salah satu MI di sekitar sini. Nah itu tuh kegiatannya seru banget. Aku sama kelompok aku tuh kayak
menanam, terus ngajarin mereka gimana sih cara mencegahnya global warming ini, terus kayak pokoknya yang mereka nggak ngerti tuh aku jelasin gitu kan. Terus juga anak-anak DM itu tuh kelihatan banget excitednya pas, apalagi pas menanam itu Miss. Jadinya kelompok aku juga kayak seru banget, seneng gitu kan ngelihat mereka-mereka yang begitu ya. Oke, gitu. jadi tim kamu itu mengemas kegiatan ya kan, bikin rundown-nya, Iya. bikin presentasinya, gimana caranya agar anak-anak itu bisa sadar akan perubahan iklim gitu ya. Iya, iya. Tapi juga ada apa ya, aksi nyatanya gitu ya. Nah, Iya, aksi benar. nyata yang kamu pilih itu mengajarkan menanam gitu. tanaman. Iya, karena ini anak-anak kelas berapa tuh kemarin ya? Kelas 3. Kelas 3 ya, pastinya sebagian besar itu belum ada pengalaman menanam gitu Iya. ya. Jadi kalau yang Miss lihat kemarin tuh excited banget anak-anak ya. Iya, Apa banget. namanya, coba nanam terus juga nyiram gitu ya, dan harapannya itu bisa kemudian berlanjut tuh gitu ya, Amin. dan terus menerus dilakukan sama anak-anak di sana. Amin. Iya, jadi seperti itu tuh yang kita harapkan, juga kebermanfaatannya bukan buat tim aja gitu ya, bukan buat kalian aja, tapi juga buat masyarakat. Kalau yang tema 2 memang kecenderungannya buat mengedukasi anak-anak gitu. iya. Kalau tema 3 itu lebih ke arah ini ya, apa namanya, ekonomi gitu ya, perdagangan berkeadilan dan berkelanjutan. Iya. Gitu ya. Jadi buat gambaran juga, kalau kita tuh seru loh proyeknya. Seru gitu. banget sih. Nanti ditunggu tahun depan gitu, apalagi gitu ya. Yang jelas akan berbeda gitu. Oke, mungkin segitu aja Pomet hari ini. Makasih Miss Ika udah kayak ngeluangin waktu buat ngobrol-ngobrol sama aku di sini. Terus Oke. juga ngomong-ngomongin tentang project yang ternyata seseru itu. Oke, sama-sama. Terima kasih Elmira sama tim. Di tempat ini Miss jadi bisa sharing, dan semoga nanti teman-teman yang lain yang mendengarkan itu bisa lebih bersemangat lagi nih menghadapi Amin. project-project selanjutnya. Amin. Nah, mungkin segitu aja. Sekian dari aku Ilmira dari X-Courage dan Miss Ika, guru pembimbing tema 1. Dadah. Dadah, terima kasih semua.